Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Isnatul Rahman, calon juru penggerak Angkatan 8. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, Saudara Ahmad Ivan Wahyudi. Beliau mengajar pendidikan agama Islam di SMA Negeri Indonesia. Kali ini kita akan berbicara tentang percakapan praobservasi terkait apa yang akan kita lakukan setelahnya, yaitu melakukan observasi di kelas untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi. Baik, apa kabar Pak Ivan? Alhamdulillah sehat Pak Isnan. Gimana kabarnya hari ini? Sehat walafiat. Oke, Pak Ivan, sesuai rencana kita ya, kita akan mengadakan observasi di kelas berapa? Kelas 2. Sebelum kita observasi ya, saya akan mengadakan percakapan observasi terlebih dahulu ya Pak Ivan. Ya, baik. Dalam pembelajaran yang nantinya Pak Ivan lakukan, apa tujuan pembelajaran yang ingin atau yang ingin dicapai oleh Pak Ivan? Rencana pembelajaran bagaimana yang sudah kami buat dalam modul ajar. Pertama, materinya yaitu tentang menjalani hidup manfaat dengan budaya, asa, dan riak. Dan itu tujuan pembelajaran di sekolah diskusi, nantinya dapat memahami tentang makna serta ayat atau dari Al-Quran tentang materi menjalani hidup manfaat dengan menghindari sifat-sifat tercela. Itu termasuk dalam sifat tercela. Selain itu, tujuan yang kedua adalah peserta uji dapat menganalisis dari beberapa sifat-sifat yang tercela, mulai dari pengertiannya, dampaknya, dan seterusnya. Itu dapat menganalisis terkait sifat yang tercela. Yang selanjutnya adalah bisa menerapkan atau menghindari. Setelah mereka menganalisis, mereka diharapkan untuk bisa menghindari agar menjauhi sifat-sifat tercela tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin secara umumnya itu. Jadi tujuannya nanti yang diharapkan yang dicapai oleh Pak Ivan, peserta didik itu mampu memahami, menganalisis, dan bagaimana menerapkan tentang masalah hidup yang bermanfaat untuk menghindari sesuatu perilaku yang tercela itu ya. Oke. Kira-kira bisa nggak Pak Ivan menggambarkan pembelajaran nantinya akan dimodifikasi seperti apa sehingga agar tujuan dari Pak Ivan itu tercapai? Ya, beberapa rencana yang sudah kami siapkan juga dalam modul ajar. Pertama, terkait dengan strategi pembelajaran, kita menggunakan model PBL, learning. Sehingga nanti kita menunjukkan suatu permasalahan yang terjadi mengenai sifat-sifat yang terjadi. Kemudian nanti kita akan bentuk kelompok dan menentukan kelompok yang heterogen dari kelas 2 itu tentang materi nanti akan. Kemudian nanti akan kita siapkan juga ada LKPD yang itu didalamnya beberapa rumusan masalah yang harus dicari oleh anak dalam kelompok-kelompok yang sudah dipelajari. Kemudian nanti asesmennya adalah akan ada presentasi nanti di akhir dari hasil diskusi yang sudah dilaksanakan. Cuman untuk pertemuan pertama ini nanti setelah diobservasi kita fokus pada pencarian masalah dulu bersama kelompoknya masing-masing. Mungkin itu Pak Isnan secara spesifik. Jadi dalam perencanaan itu strategi yang digunakan berbeda ya. Ini mengharapkan anak-anak mungkin bisa melihat permasalahan yang kontekstual gitu. Ya. Terus seperti itu ya. Betul. Dan juga nanti di LKPD itu mereka juga bisa merumuskan solusi. Mereka bisa merumuskan solusi apa untuk menghindari dari perilaku
Bagus, bagus. Kemudian Pak Irfan, nanti dalam observasi nanti, Ya. pada saat observasi nanti, kiranya saya harapan Pak Irfan itu saya membantu pengembangan kompetensi yang mana? Nah, ya dalam area pengembangan ini fokusnya kita di sini selain dengan menggunakan strategi pengajaran PPL tadi, kita ingin mengembangkan implementasi pembelajaran yang berintegrasi dan juga penerapan SE, keterampilan sosial emosional dalam pembelajaran. Nah, saya tertarik dengan bagaimana penerapannya itu sehingga kita masukkan dalam modul acara yang sudah kita siapkan. Nanti mungkin ke Krisna saya minta itu dalam pengembangan itu, jadi apa saja yang sudah terlaksana dan bagaimana perbaikan atau feedback yang saya berikan oleh Krisna. Jadi yang ada pengembangan yang dicatat Pak Irfan adalah terkait dengan inovasi pembelajaran diferensiasi nih Pak, sama keterampilan sosial emosional karena mewujudkan itu dalam bisnis. Ya, dalam siswa melalui proses pembelajaran. Selama ini ya pada saat membuat modul ajar itu untuk pengembangan itu, untuk pembelajaran itu diferensiasi dan KS itu, strategi apa yang digunakan Pak Irfan? Nah, strateginya yaitu tadi tentang diferensiasi, pembelajaran diferensiasi. Nah, yang sudah kami tuangkan dalam modul ajar itu, nanti kita mencoba untuk diferensiasi proses. Ya, proses dalam proses diskusi nanti kita anak-anak kita memberikan referensi sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing untuk mencari referensi seluas-luasnya, bisa memeriksa mereka dari video atau dari sumber-sumber internet atau dari buku. Nah, kita bebaskan itu bagaimana mereka berinspirasi dalam pembahasan kelompok nantinya dari rumusan-rumusan masalah yang sudah kita tuangkan dalam itu. Terus terkait dengan KSG sendiri, bagaimana nanti kita menunjukkan sifat sosial, mereka empati saya mengabsensi kelas mereka minimal tahu dan bisa menunjukkan jadi mereka peduli terhadap teman-teman masuk ke kalau ada yang sakit, sehingga kalau ada yang sakit kita ajak mereka untuk mungkin itu Pak Isnan beberapa strategi saja yang coba diterapkan dalam KSG itu di dalam luar biasa memang strategi yang sudah dipersiapkan untuk mencapai area pengembangan yang diharapkan oleh Pak Irfan. Mungkin pertanyaan terakhir Pak Irfan, kiranya apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini lebih baik? Ya, nah tentunya harapan dari observasi ini kan merupakan suatu hal yang sangat bermanfaat dan terutama dalam pengembangan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, penerapan KSE itu sendiri. Dari observasi ini tentunya harapannya nanti Pak Isnan selaku yang mengobservasi dalam pembelajaran bisa memberikan pengembangan apa yang sudah tercapai dan apa nantinya yang perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran selanjutnya, sehingga menjadi suatu ilmu baru atau refleksi dari saya sebagai guru dengan agama Islam untuk terus mengembangkan proses pembelajaran, mengembangkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian yang berpusat pada murid dan pengembangan kompetensi guru. Itu harapan yang kami harapkan dari Baik Pak Irfan, semoga harapan dari observasi ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Irfan. Ya. Seperti itu. Baik, kiranya kapan ini Pak observasi ini dilakukan? Ya, sesuai jadwal yang jadwal mengajar. Kita ada di 10 pula itu hari Jumat tanggal 13
Oktober Boleh. ketiga di jam pertama kita ada jadwal. Jadi di kelas 10 Juang ya? Ya. Tanggal 13 Oktober jam 1 jam 2. Ya, Oke. Oke, seperti itu Levan. Baik, kita ketemu lagi ya di tanggal tersebut. Siap. Siap untuk observasi ya. Insyaallah. Oke, kemudian saya juga nanti minta waktunya setelah observasi kita melakukan percakapan pasca observasi yang untuk membicarakan hasil dari observasi. Oke, siap, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Evan. Nanti kita ketemu lagi hari Jumat mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Pada hari ini kita masih diberikan nasihat oleh Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Hari ini kita diberikan nasihat sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik anak-anak sekalian, sebelum mulai pelajarannya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Sama, ya silakan dipimpin. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa mulai. Baik anak, coba kalian lihat teman kalian, adakah yang hari ini tidak masuk? Siapa? Al-Fadil. Siapa? Alfa. Siapa lagi? Rio Saputra. Ulit. Coba dari temannya itu kenapa? Alfan Dua. Terus Rio sakit. Rio sakit. Terus siapa? Siapa yang ikut pramuka? Ribut sama Karen. Ribut sama. Terus ada lagi? Enggak. Cukup banyak ya. Nah, minimal kalian itu memiliki kepedulian sosial, ya, kepedulian terhadap teman kalian. Kalian tahu kenapa teman kalian tidak masuk. Ada yang sakit, ada yang izin, ada yang ada kegiatan. Nah, semoga yang sakit kita doakan segera sembuh. Dan yang izin ada kegiatan di luar, kita doakan juga semoga kegiatannya lancar dan sukses. Nah, baik anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada pembelajaran materi selanjutnya, ya, materi pendidikan agama. Nah, sebelumnya kalian kemarin kita belajar tentang apa? Tentang iman kepada beriman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, yang terdapat dalam rukun ya. Kita kan kemarin berdua mempelajari tentang beriman dan cabang-cabang iman. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang ini, menghindari hidup, menjalani hidup bermanfaat dengan menghindari Nah, apa kaitannya materi ini dengan materi sebelumnya? Kalau kemarin kita belajar tentang iman dan syu'abul iman. Nah, materi ini hidup bermanfaat, menghindari hoya-hoya. Nah, ini juga bagian dari orang yang beriman itu, salah satunya dibuktikan dengan sikap perbuatan yang mencerminkan keimanan. Salah satunya ini
Ya, orang beriman itu harus hidup penuh manfaat dengan cara menghindari Koyak-koyak. ya, ria, sum'ah, asal, ya. Nah, anak yang perlu kalian pahami juga apa tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini harapannya satu, kalian bisa memahami pengertian dari sifat-sifat yang harus gitu ya, mulai dari apa, koyak sampai dengan asal. Tuh. Yang kedua, bisa memahami makna atau dalil ya yang melarang kita umat Islam bersifat koyak-koyak dan sum'ah sampai asal. Dan ini masuk sifat yang tercela. Itu ya yang kedua. Yang ketiga adalah bisa menerapkan. Ya, harapannya nanti kalian bisa menerapkan untuk menghindari perilaku sifat-sifat yang tercela. Itu ya. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi nantinya proses pembelajarannya nanti akan ada diskusi kelompok, gitu ya. Saya akan buat kelompok. Nah, sesuai kelompok yang sudah kita bentuk pada pertemuan. Oke, gitu ya. Nah, ini beberapa pembahasan yang akan kita bahas, mungkin dari sifat hidup koyak-koyak, takabur, riya dan sum'ah, kemudian menghindari sifat hasad. Nah, cuma sebelum masuk pada materi saya, nah, baik, sebelum masuk pada materi, coba masih fokus ya. Nah, coba kita sekarang melatih fokus ya. Perhatikan instruksinya ya. Nanti silahkan kalian duduknya tegak. Coba duduk tegak. Tangan bisa di atas dulu ya. Ya, tegak semuanya. Nah, kita butuh yang namanya oksigen. Ya, oksigen ini merupakan karunia dari Allah. Sekarang coba kita hirup oksigen. Itu sambil lalu kalian merasakan betapa besarnya nikmat ya oksigen itu yang diberikan Allah secara gratis bagi kita semua. Ya, dengan cara tarik nafas yang dalam pakai hidung, gitu ya. Kemudian keluarkan dengan mulut. Sudah sikat gigi ya? Ya. Oke ya. Jadi tarik nafas ya yang panjang sambil disyukuri betapa nikmatnya oksigen itu ya. Terus kemudian keluarkan dengan mulut, dari mulutnya. Oke ya. Nah, oke, coba sekarang tarik nafas yang dalam, kemudian dihirup, dikeluarkan dengan sambil lalu betapa besar rasa syukur kita terhadap oksigen yang diberikan. Terus tarik lagi, tarik lagi. Nah, terus keluarkan lewat mulutnya. Ayo, tarik nafas. Nah, sekarang dengan tangan ya, dengan tangan tarik. Nah, gitu ya, paham ya? Coba tarik lagi. Konsentrasi, tarik tangannya turun. Satu ya, satu. Kemudian sekali terakhir, tarik lagi. Ya, silakan tarik. Ya, silakan tarik nafas. Turunkan lagi. Ya, sekali lagi. Tarik nafas. Nah, sekarang tangannya taruh di dagu. Taruh dagu ya. Dagu. Mulai nggak fokus. Nah, dagu.
dagu bukan di hidung. Nah, berarti sudah mulai nggak kok? Tetap kok? Itu ya, perhatikan perintahnya. Kalau di dagu, dagu yang mana? Ini. Oke, sekali lagi ya. Coba tarik nafas yang dalam. Angkat tangannya. Kalau di dahi. Dahi. Oh ya, sudah mulai kok. Ya. Untuk melatih fokus kita ya, dalam mengikuti pembelajaran. Jadi selain kita harus konsentrasi, kita juga harus tetap fokus. Nah, ini ya, kembali kepada materi. Ada 4 materi yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Nah, cuma sebelumnya anak-anak silakan kalian baca terlebih dahulu ya. Silakan kalian baca terlebih dahulu 10 menit saja untuk membaca minimal pengertian ya, minimal pengertian apa itu koya-koya, apa itu takabur, dia ada ya. Silakan, saya beri waktu dibaca dari sekarang. Nah, baik anak, waktu literasi saya cukupkan. Nah, insya Allah kalian sudah bisa menangkap informasi dari yang kalian baca. Ya. Nah, coba saya ingin tahu dari hasil yang kalian baca tadi. Ya. Coba saya ingin tanya sekarang, apa pengertian dari koya? Coba. Siapa? Ya, silakan. Koya-koya merupakan suatu sikap dan tindakan yang tidak seimbang dalam melakukan hal, misalnya membeli banyak mobil mewah, baju-baju dan tas bermerek lebih dari yang dibutuhkan. Oke, sudah cukup ya. Intinya apa tadi? Membelanjakan harta tidak sesuai. Nah, itu tadi pengertian dari koya. Berikutnya juga. Apa yang hasil kalian baca tentang takabur? Coba. Takabur, siapa yang bisa menyampaikan? Ya? Takabur? Ya, silakan. Takabur yaitu adalah sombong atau berusaha menampakkan keagungan. Ya. Atau menampakkan kelebihan pada orang lain dengan sombong. Nah, artinya apa? Takabur itu menampakkan kelebihan yang dia miliki dan menganggap apa? Menganggap keren orang lain. Seolah-olah dirinya yang paling hebat, paling sempurna dan memiliki kelebihan. Nah, daripada orang lain. Itu anak sekilas pengetahuan awal tentang materi yang akan kita diskusikan. Nah, oke, sudah cukup bagus apa informasi yang sudah kalian dapatkan dari literasi. Nah, baik, sekarang untuk memperdalam lagi anak-anak, ya, untuk memperdalam materi kita tentang kendali sifat tercela ini, kemarin kita sudah buat kelompok ya. Sudah kelompoknya. Ya, ini kelompok 1 mana kemarin? Kelompok 1 sini ya. Kelompok 2 ini, kelompok 3 kelompok 4. Nah, baik. Karena di sini materinya kita dibagi menjadi kelompok 4 materi. Maka kelompok 1 ini nanti materinya tentang gitu ya. Kelompok 2 ya, dan kelompok 3 mencari sifat takabur. Kelompok 4
Dari madrasah. Dari madrasah. Nah, apa yang kalian diskusikan nantinya? Di sini saya akan memberikan LKPD, ya, lembar kerja peserta. Nah, pertama nanti dalam kelompok silahkan carilah pertama identifikasi masalah. Kalau ini materinya goyah-goyah, nah carilah permasalahan yang berkaitan dengan pola hidup goyah, baik itu contoh ataupun suatu kejadian nyata kalau ada. Ya, silakan nanti kalian cari. Begitu juga kelompok 2 tentang kuliah dan sunnah. Jadi sesuai dengan materi yang sudah ditentukan. Paham ya? Pertama identifikasi masalah. Yang kedua, setelah masalah kalian identifikasi bersama kelompoknya, yang kedua adalah faktor utama masalahnya. Nah, apa dicari? Masalahnya itu apa yang menjadi faktornya? Oke ya, itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, dampak negatif dari materi yang atau permasalahan yang kalian temukan. Dampaknya apa? Baik dampak secara individu maupun dampak secara sosial. Nah, yang terakhir adalah solusi, ya, solusi yang ditawarkan oleh kelompok. Jadi kalian nanti secara berdiskusi kelompok merekomendasikan solusinya agar kita terhindar dari sifat tercela ini apa? Itu ya? Paham ya? Nah, oke. Baik, silakan kumpul jadi satu. Misalnya kursinya digeser, ya, kursinya digeser. Ayo, bentuk kelompoknya, diskusi kelompok. Nah, baik, sudah siap ya? Ya. Nah, setiap kelompok satu, ya. Ini satu kelompok. Kelompok tiga, kelompok empat. Nah, baik anak, silakan saya beri waktu untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan atau urusan yang ada dalam KPD untuk kalian cari, kalian masing-masing cari bersama kelompoknya dan diskusi. Dan saran saya adalah kalian harus masing-masing kelompok harus berperan aktif, ya, berperan aktif dalam diskusi kelompok dengan cara misalnya nanti sumbernya dari mana bebas terserah kalian, boleh cari di buku, boleh di internet, di jurnal ataupun sumber-sumber yang lainnya, bebas. Setiap kelompok silakan berkreasi sesuai kemampuan setiap kelompoknya masing. Paham ya? Baik. Diskusi saya beri waktu, silakan bisa diskusikan dari arah. Baik anak, diskusi sudah selesai ya. Dan diskusi kelompok mencari beberapa permasalahan yang sudah ada dalam KPD. Sudah lengkap semua informasinya? Sudah. Kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah?
hasil diskusi kalian hari ini, karena waktunya sudah habis, selesai. Kita nanti harus segera mengakhiri dan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, cuma sebelum diakhiri, anak-anak, ini coba kita simpulkan, menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Tadi pertama tentang pengertian dari beberapa sifat yang kemudian yang kedua, kalian sudah berdiskusi secara mendalam dengan kelompoknya, mulai dari permasalahan, apalagi selain permasalahan apa? Faktor utamanya, solusi, dan juga dampaknya. Nah, itu beberapa kesimpulan materi yang sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya anak-anak, coba sekarang kita refleksikan, ya, kita menilai dari pembelajaran hari ini apa yang kita bisa perbaiki dari diri kita sendiri yang berkaitan dengan materi ini. Ada yang bisa menyampaikan refleksi? Siapa? Oke, Rahman, silakan. Dari pembelajaran ini saya jadi tahu bahaya hasad dan juga bisa kita menghindarinya. Nah, itu. Jadi tahu tentang pengertian hasad dan bahayanya. Gitu ya, sehingga kita bisa menghindari perilaku hasad. Juga kelompok yang lain, boya-boya, tahu dampaknya dan kita bisa menghindari untuk tidak terlibat perilaku boya. Iya. Juga kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, itu anak-anak refleksi yang bisa kita ambil pada pelajaran. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, nah itu kan sudah ada, ya. Nah, hasil diskusinya nanti pertemuan selanjutnya kita akan presentasi. Jadi tolong anak-anak masing-masing kelompok mempersiapkan, ya, sebaik mungkin untuk pertemuan selanjutnya. Presentasi kelompok dari hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Oke, sebelum diakhiri, ada hal yang perlu ditanyakan atau disampaikan? Bisa memahami semua, ya? Baik, kalau itu menghadap ke depan semua, menghadap ke depan. Ya, yang masih ada beberapa pun ke depan. Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas segala perhatian dan pemaparan hari ini. Ya. Sebelum diakhiri, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, sekian, terima kasih anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang luar biasa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang. Ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan percakapan hasil observasi. Kemarin, pada hari Jumat kemarin kita sudah Pak Ivan sudah mengajari kelas, saya sudah mengobservasi. Hari ini kita membicarakan temuan-temuan dari hasil observasi seperti berikut. Sekarang saya tidak sendiri dan kegiatan percakapan pasca observasi ini saya ditemani oleh orang seperti saya, Buranis. Oke, baik, bisa kita mulai. Saya sudah melihat dari awal hingga akhir dan menyesuaikan dengan modul belajar yang sudah Ivan yang sudah buat. Kemudian saya ingin melihat pandangan atau pendapat Pak Ivan sendiri, bagaimana performa Pak Ivan pada saat pembelajaran kemarin. Ya, kalau sekilas menilai tentang performa atau pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin bersama Pak Sinan selaku observator ataupun yang menilai, kalau saya pribadi pembelajaran
memang secara umum sudah berjalan sesuai dengan apa yang ada dalam regulasi. Cuma di situ ada beberapa hal yang mungkin nantinya diperbaiki, misalkan dalam belum maksimalnya dalam pengelolaan lahan. Saya melihat hasil pertamanya ada sedikit peningkatan, dan juga dalam hal mendesain pembelajaran yang berfleksibilitas tadi. Dan itu mungkin perlu peningkatan kompetensi yang kita lakukan proses belajar, mengajar, ataupun proses pembelajaran berikutnya. Mungkin itu sekilas saya menilai dari melihat dari pertama, dan juga saya mereview lah dari apa yang kita hasil mengajar yang kemarin. Dengan melihat rekaman itu kita bisa Bisa dapat refleksi diri. Oke, kiranya ini, apa yang membuat Pak Irfan menjadi demikian? Ya. Nah, itu terlihat ya mungkin anak-anak yang masih semua anak yang memiliki karakter dan minat dan yang betul kayak belajar melihat belum tereksplorasi secara penuh dari pembelajaran yang kita lakukan. Cuma yang sudah mulai mereka aktif, sudah mulai mereka mau muncul minat belajarnya, cuma belum tereksplorasi secara penuh. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri misalnya bagaimana mengembangkan potensi bakat dan minatnya anak dalam belajar. Itu kalau menurut saya. Oke, kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan ya, Oke, dari hasil monggo. observasi kemarin. Pada saat saya mengamati pembelajaran di kelas, Pak Irfan dalam area pengembangan kita sudah sepakati kemarin kan ada dua area pengembangan. Yang pertama adalah tentang implementasi pembelajaran diferensiasi. Kemudian hal yang baru bagi Pak Irfan adalah integrasi keterampilan sosial emosional, dan itu kemarin kita juga sempat berbicara dan diskusi tentang itu. Dan saya mengamati ya, keterampilan Pak Irfan dalam mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran itu sudah baik ya. Bagaimana Pak Irfan mencoba untuk menggunakan teknik stop ya, membuat anak fokus, kemudian bagaimana Pak Irfan mengelola pembelajaran, menunjukkan kesadaran diri, kemudian keterampilan berrelasi anak-anak, bagaimana mengelola untuk pembelajaran berkelompok agar untuk saling berkomunikasi untuk pembelajaran agar hasil pembelajaran lebih maksimal. Itu sudah bagus menurut observasi saya. Menurut Pak Irfan bagaimana penilaian saya terkait? Ya, mungkin sudah itu ya betul Pak, sudah berjalan. Mungkin saya lihat ujiannya itu masih belum maksimal, mungkin itu saja. Perlu pengembangan dan maksimalkan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Ya, memang untuk implementasi yang baik untuk jam terbang, Ya, untuk jam terbang mungkin itu. seperti itu. Tapi saya juga mengamati Pak, saya akan mengamati tentang masa pembelajaran diferensi ada sedikit catatan ya. Kemarin saya pada saat observasi Pak Irfan sudah cukup bagus dalam masalah mengelola kelas, kemudian mencoba mengakomodir atau memfasilitasi siswa, ya, memfasilitasi siswa dengan berbagai minat kayak belajarnya dan sebagainya dengan menyediakan berbagai sumber belajar. Ya, Pak Irfan sudah menyediakan video pembelajaran, Pak Irfan juga menyiapkan artikel, ya, kemudian modul dan sebagainya. Sebenarnya itu bisa dari Pak Irfan bisa ditingkatkan lebih kepada bukan hanya diferensiasi proses, tetapi bisa juga nantinya bisa mungkin ke konten dan produk Pak Irfan. Mungkin kita nanti akan lebih diskusi lebih lanjut, contohnya dengan produk memberikan keleluasaan kepada siswa ya kan untuk mempresentasikan menghasilkan hasil produknya seperti yang kita bicarakan kemarin. Seperti itu. Gimana Pak Irfan? Menurut pandangan Pak Irfan tentang hasil observasi saya? Ya memang kami mengamati kan dari hasil karyanya anak-anak itu kan masih belum rata. Ya memang itu kreativitas dari anak-anak sendiri. Iya. Ini nanti kita bisa mengeksplor, memberikan stimulus, gambaran seperti apa proyek-proyek yang bisa anak-anak kreasikan dengan kelompoknya agar bisa lebih dinamis dan bisa lebih kreatif.
Jadi itu sangat perlu Pak, refleksi bagi saya terutama dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, diferensi produk ya. Iya. Dan konten kemarin juga masih belum muncul Iya, ya. belum muncul. Mungkin nanti bisa ada asesmen diagnostik kognitif ya, untuk melihat kemampuan antar siswa dan kemudian mengembangkan konten-konten atau materi pelajaran yang sesuai dengan perkembangan siswa tersebut. Seperti itu. Gimana menurut Pak Ivan terkait hasil observasi yang mungkin kiranya nanti perlu ditingkatkan? Ya, yang perlu ditingkatkan dari hasil observasi ini dari tadi diferensiasi proses atau diferensiasi konten yang perlu saya perhatikan. Kemudian mungkin itu tadi tes diagnosis yang kognitif, yang itu juga bisa menunjang sebagai guru memperoleh gambaran tentang dasar secara kognitif dari anak-anak yang berdiferensiasi atau yang beragam. Menurut Pak Ivan, apa lagi yang menjadi tantangan pada proses pembelajaran berdasarkan hasil pembelajaran? Ya, tantangannya dalam seperti yang Pak Isnan tadi sampaikan, hasil observasinya ataupun refleksinya adalah pelajaran berdiferensiasi. Itu yang menjadi tantangan bagi saya sendiri selaku seorang guru, bagaimana mendesain pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan bakat dan minat, sehingga nanti proses pencapaian tujuan pembelajaran yang bermakna itu bisa tercapai dalam waktu tersebut. Jadi agar tujuan pembelajaran ya tercapai ya. Ya. Menurut Bapak, kondisi ideal ya siswa dalam pembelajaran seperti apa? Kondisi ideal kalau menurut saya adalah tercapai tujuan pembelajaran. Tercapai tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran yang kita rancang, kemudian itu kita kontekstualisasikan dalam pembelajaran sehingga anak-anak betul-betul bisa menerapkan pembelajaran itu dalam kelas sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan yang terpenting adalah mungkin pembelajaran yang bermakna itu tadi bagi peserta didik, sehingga anak-anak betul-betul merasakan pembelajaran itu bermakna dan sesuai dengan konteks dalam kehidupan mereka sendiri. Jadi saya tangkap menghadirkan pembelajaran yang bermakna. Ya. Bagaimana Pak? Menurut Pak Ivan ya, menghadirkan pembelajaran yang bermakna di kelas. Nah, Apa strategi Pak Ivan? ya, itu merupakan tantangan bagi saya. Bagaimana pembelajaran yang mungkin salah satu caranya adalah dengan berdiferensiasi, pembelajaran yang berdiferensiasi dan ditugaskan dengan KSD tadi, sehingga anak-anak bisa mampu belajar sesuai dengan karakteristiknya, dengan bakatnya, sesuai dengan minatnya yang beragam. Mungkin itu tantangan yang mungkin cukup saya butuh jam terbang itu tadi, butuh refleksi berulang-ulang. Saya tadi mencatat ada menghadirkan pembelajaran bermakna, kemudian mencoba memaksimalkan diferensiasi, Ya, khususnya ke konten, ya, konten dan produk. itu. Kiranya ya. Jadi untuk rencana tindak lanjut mungkin apa itu Pak yang akan dilaksanakan oleh Bapak? Nah, sesuai hasil refleksi Pak. Nah, itu kan apa yang perlu saya refleksikan, yang saya perlu perbaiki untuk peningkatan kompetensi diri dalam proses pembelajaran. Yaitu tadi salah satunya pengembangan dalam diferensiasi proses atau konten ataupun produk itu tadi. Dari aktivitas itu ya, Ya. dalam rencana tindak lanjut itu apa tujuannya yang tidak dicapai oleh Pak Ivan? Tujuannya ialah tidak lain dalam mengembangkan pembelajaran itu agar pembelajaran yang saya lakukan itu betul-betul sesuai atau berpihak kepada murid, sesuai dengan karakter dan saya belajar dari murid itu sendiri. Tentunya nanti disesuaikan, dikontekstualisasikan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Ya. Untuk mempermudah, ya. Untuk mempermudah
mencapai tujuan, ya, mencapai tujuan, pasti Bapak akan memiliki ukuran-ukuran keberhasilan, oh bahwa ini sudah tercapai tujuan saya. Nah, apa ukuran keberhasilan Bapak? Kalau ukurannya ya itu tadi Pak. Mungkin bisa kita lihat dari asesmen yang dilakukan, dari itu asesmen formatif ataupun formatif tadi, bahwasanya ketika anak-anak sudah bisa melaksanakan asesmen itu, saya pikir tujuan pembelajaran itu sudah tercapai dan itu suatu keberhasilan dalam proses pembelajaran. Kalaupun hasil asesmen yang masih kurang baik, itu menjadi refleksi lagi bagi kita untuk bagaimana memperbaiki proses pembelajaran. Mungkin itu Pak indikator yang untuk menilai suatu ukuran keberhasilan melihat dari hasil asesmen menjadi proses pembelajaran. Kalau tadi untuk melihat itu ya ada pengembangannya, tadi saya tangkap untuk pengalaman pembelajaran bermakna, diferensiasi, kemudian dari ukuran keberhasilannya kita lihat dari asesmennya. Kiranya bisa nggak Pak Ivan menganalisis yang dapat mendukung Pak Ivan agar area pengembangan atau pengembangan itu berhasil itu apa aja? Mungkin salah satunya rekan sejawat itu kan menjadi pendukung bagi kita. Mungkin katanya perlu tarang-tarang kita bisa berdiskusi misalkan Pak Isnan, kita nanti hasil kita sudah membahas strategi ini dan pembelajaran hasilnya seperti ini. Nah, itu kan menjadi refleksi bagi kita untuk peningkatan kompetensi sebagai pendidik. Selain itu juga pelatihan dari PMM dan pembelajaran berdiferensiasi itu juga hal yang mendukung bagi menurut saya, bagi kami sendiri untuk melaksanakan pembelajaran dalam penerapan kurikulum. Mungkin itu Pak hal yang mendukung. Jadi yang dapat mendukung ya teman-teman ya, diskusi ya, kemudian bisa melalui pelatihan dari seperti platform ya, platform pendidikan dan sebagainya. Untuk mewujudkan itu Pak Ivan, terakhir kiranya kapan Pak Ivan mulai untuk mengadakan area pengembangan itu, meningkatkan pengembangan Pak Ivan atau kompetensi dalam kapan bisa dilaksanakan? Ya, karena ini suatu hal yang baik Pak menurut saya dalam pengembangan kompetensi guru dalam desain satu pembelajaran. Maka kalau menurut saya ya, secepatnya atau bisa dimulai pertemuan minggu depan itu kita coba tindak lanjuti dari pengembangan ini dari hasil refleksi untuk coba secara perlahan kita kembangkan dan hasilnya pun nanti kita perlu refleksikan dan kita diskusikan kembali dengan Pak Isnan selaku yang sudah memiliki materi-materi dalam hukum berat. Mungkin nanti lebih lanjut mulai pertemuan berikutnya minggu depan saya coba terapkan pengembangan itu dalam pembelajaran. Terutama tadi kontennya adalah pembelajaran berdiferensiasi konten dan produk itu yang akan menarik menurut saya untuk terapkan dalam pembelajaran. Terima kasih ya Pak Ivan, saya sudah berhasil menangkap dari percakapan Mas ini. Saya yakin juga Pak Ivan bisa menangkap ya dari nanti gimana nanti tindak lanjutnya ya. Nanti mungkin kita bisa komunikasi lebih lanjut, diskusi bagaimana Pak Ivan di sini sudah mencatatkan bahwa pendukungnya adalah rekan sejawat. Kita bisa kolaborasi bagaimana nanti membuat belajar, kemudian juga bagaimana mengimplementasikan apa yang sudah kita rencanakan dalam pembelajaran seperti itu. Nanti kita refleksikan bersama agar pembelajaran nantinya semakin baik dan untuk mewujudkan kompetensi sesuatu ya, belajar sesuatu yang baik. Oke, terima kasih Ibrahim. Kita nanti akan ketemu lagi mungkin untuk observasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.